Baik, Prof. Ya. Oke. Em, ada dari Dina, Stikes Spati. Di sini masih ada insya Allah orangnya. Perkenalkan saya Dina dari Stikes Spati. Izin bertanya, kenapa di sini kita membeli 7 macam vaksin yang berbeda-beda di Indonesia? Apakah nanti masyarakat juga akan memakai vaksin dengan jenis yang berbeda-beda? Mungkin boleh diperjelas dari Kak Dina dari Saya Stikes. jelas. Pertanyaannya saya jelas. Langsung Oh, saya jawab. oh ya, Saya, oh ya boleh. saya jawab aja ya. Baik. Strategi ini ya dengan membeli vaksin yang berbeda-beda. Strategi ini disebut dengan nama vaksin portfolio atau portofolio vaksin. Dan ini adalah strategi yang dilakukan oleh semua negara di dunia. Mereka tidak hanya membeli satu jenis vaksin. Kenapa? Dalam kondisi pandemi, dengan hanya mengandalkan satu jenis vaksin, itu sangat beresiko. Misalnya, pabriknya tiba-tiba tutup karena kekurangan bahan baku. Dan ini terjadi. Ini terjadi di Inggris karena pabrik vaksin AstraZeneca dan Pfizer, mereka waktu itu sempat kekurangan bahan baku. Sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah Inggris adalah mereka mengubah interval pemberian vaksin yang seharusnya 4 minggu, ya 28 hari, menjadi 12 minggu. Karena apa? Mereka menunggu vaksin itu stoknya untuk datang. Nah, jadi kalau kita mengandalkan satu jenis vaksin, tiba-tiba ada boykot. Misalnya vaksin produksi Inggris, AstraZeneca. Kita hanya mengandalkan, oh harganya murah, kita beli dari AstraZeneca aja, dari Inggris. Tiba-tiba ada boykot dari sana. Tidak boleh mengekspor. Panik kita, panik. Ya. Oleh karena itu, prinsipnya sama seperti ketika kita menyimpan uang kan, kita tidak menyimpan uang di satu tempat. Kita menyimpan uang di beberapa tempat supaya kalau ada satu masalah, uang kita nggak hilang semua. Namanya don't put eggs in one basket. Jangan taruh telur di satu keranjang. Kalau keranjangnya jatuh, pecah, hilang semua. Ya. Oleh karena itu, semua negara, mereka menempuh strategi yang disebut sebagai vaksin portfolio. Membeli vaksin dari banyak produsen, supaya ketika terjadi apa-apa, stok mereka terjaga. Ketersediaan vaksin terjaga. Ya, oleh karena itu, Indonesia mengambil langkah, kita membeli 7 jenis vaksin. Apakah nanti masyarakat juga ada memakai vaksin dengan jenis berbeda-beda? Betul, ya. Jadi vaksinasi ini adalah program gratis, pemberian vaksin gratis terhadap rakyat, sehingga nanti kemungkinan kita akan mendapatkan jenis vaksin yang berbeda-beda. Sama saja, tidak perlu khawatir, semua vaksin yang sudah dinyatakan aman dan manjur oleh BPOM itu sama saja. Sama kayak kita kecil. Kita dulu ke puskesmas ya, disuntik sama si mantri atau perawat, kita nanya nggak, ini vaksin mereknya apa sih? Ini efikasinya berapa persen sih? Kita terima aja kan. Yang sudah punya anak, saya punya anak, saya bawa ke puskesmas juga, saya nggak nanya ke dokternya, dok ini vaksinnya mereknya apa sih? Efikasinya berapa persen sih? Karena kita sudah tahu, otoritas kesehatan di negara tersebut sudah menyatakan vaksin ini aman dan manjur. Ya kita terima. Artinya selama ini kita nggak pernah tanya, dan Anda oke-oke aja tuh. Orang tua Anda nggak pernah nanya, dok ini vaksinnya merek apa sih? Nggak pernah. Dan kita oke-oke aja. Dari kecil, dari kita lahir, sudah vaksin hepatitis B, dan berbagai macam vaksin yang sudah masuk ke tubuh kita kan. Nggak pernah orang tua kita nanya vaksinnya merek apa. Jadi masyarakat akan mendapat jenis vaksin yang berbeda, dan ini bukan masalah besar. Bagi saya bukan masalah besar. Itu jawaban saya. Baik, Prof. Eh, sangat jelas sih. Iya, itu cukup jadi ini juga ya, Prof. Harusnya memang masyarakat Indonesia udah tahu ya, Prof. Ini eh, mungkin ini ya, Prof. Apa namanya itu ya? Karena memang era zaman sekarang era digital dan perluasan informasi itu makin mengembang sehingga banyak sih, Prof, dari masyarakat Indonesia itu yang kayaknya ada yang nggak percaya dan juga yang paling penting itu karena adanya berita hoax ya. Ya, betul. Baik, Prof, ini kita langsung ke pertanyaan selanjutnya dari Asmaul Husna dari Universitas Hasanuddin. Bagaimana strategi vaksin yang diterapkan Indonesia, Prof? Apakah sudah optimal dan berapa lama waktu vaksinasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pandemi dan memulai kembali kegiatan secara offline? Ini kegiatan secara normal. Apakah saat ini Indonesia juga berusaha memproduksi vaksin sendiri? Ini sudah sangat jelas ya, Prof. Oke, baik. Baik, terima kasih. Ya, pertanyaannya bagus ya. Jadi semua orang ingin kembali hidup normal, semua orang ingin kembali offline. Saya ngerti, saya juga ya.
Semua orang menderita karena pandemi ini. Tidak ada satupun orang yang diuntungkan dengan pandemi ini, ya. Jadi berapa lama waktu vaksinasi yang dibutuhkan? Menurut rencana pemerintah adalah 1,5 tahun sampai bulan Maret 2021. Itu rencana pemerintah, ya. Dengan kecepatan vaksinasi 900.000 vaksin per hari yang dilakukan oleh sekitar 30.000 vaksinator, itu berarti setiap hari harus 900.000. Sekarang yang bisa kita lakukan baru 60.000. Ya, 60.000 vaksinasi per hari. Harusnya 900.000 vaksinasi per hari supaya kita bisa selesai pada bulan Maret 2021. Mungkin meleset, kita tidak tahu. Kapan pandemi akan berakhir, tergantung kecepatan kita memvaksinasi. Oleh karena itu kita harus dorong pemerintah, ya, dan tentu kita harus kooperatif, ya, supaya proses vaksinasi ini bisa kita selesaikan. Karena seperti kita lihat di Israel, data awalnya sudah muncul, sudah saya tunjukkan tadi bahwa semakin cepat vaksinasi dilakukan, maka pandemi ini semakin cepat berakhir. Tetapi tentu saja dengan catatan harus dikombinasikan dengan prokes, harus dikombinasi dengan protokol kesehatan supaya pandemi ini cepat berakhir. Kapan kembali kegiatan bisa dilakukan secara offline? Menurut saya ketika vaksinasi ini sudah selesai dilakukan. Ya, oleh karena itu kita harus cepat. Ya, kalau vaksinasi ini bisa kita selesaikan tahun depan kita sudah bisa offline. CDC, ya, Badan Penanggulangan Penyakit Menular di Amerika sudah mengeluarkan keputusan, ya, kemarin bahwa orang yang sudah divaksin 2 kali menggunakan vaksin mereka, ya, Pfizer dan Moderna, itu sudah tidak perlu untuk dikarantina kalau mereka terpapar COVID. Nah, itu sudah ada indikasi bahwa kita sudah bisa kembali hidup normal ketika kita sudah divaksin. Jadi mereka sudah mengeluarkan aturan, sekali lagi, orang yang sudah divaksin 2 kali tidak perlu dikarantina ketika mereka menjadi kontak rapat dari orang yang positif COVID. Ya. Jadi nanti kalau sudah semakin banyak orang yang divaksin, ya lama-lama kita akan kembali ke kehidupan normal. Ya, jadi semua tergantung kita. Mau cepat, mau lambat, semakin kita percaya hoax, semakin kita mengingkari adanya COVID, semakin kita menolak vaksin, ya semakin lama pandeminya. Indonesia apakah sudah berusaha memproduksi vaksin sendiri? Kita sudah punya pabrik vaksin, Bio Farma. Bio Farma itu sudah berdiri dari tahun 1890, didirikan oleh Belanda. Dan kita, untuk pengetahuan teman-teman, adalah negara eksportir vaksin. Kita mengekspor vaksin ke negara-negara Organisasi Konferensi Islam, OKI, dan vaksin kita adalah vaksin yang disertifikasi oleh WHO. Jadi dari segi teknologi pembuatan vaksin, kita termasuk yang terunggul di Asia. Ya, kita termasuk terunggul di Asia. Dan apakah kita juga berusaha memproduksi vaksin COVID sendiri? Ya. Jadi vaksin COVID untuk batch selanjutnya, untuk gelombang kedua, itu nanti akan menggunakan vaksin yang diproduksi oleh Bio Farma. Botolnya bukan lagi warna oranye, tapi warna hijau. Ya. Itu adalah produksi Bio Farma. Dan juga tahun depan, insya Allah kita akan menggunakan vaksin produksi anak bangsa yang disebut sebagai vaksin merah putih. Jadi bulan depan sudah akan diuji di hewan, kemudian uji klinis, dan insya Allah tahun depan kita sudah bisa menggunakan vaksin diproduksi Bio Farma yang merupakan karya anak bangsa. Tapi untuk tahun ini, vaksin yang diproduksi Bio Farma masih bekerja sama dengan Sinovac. Jadi dari segi teknologi pembuatan vaksin, kita termasuk salah satu yang terawal dan terunggul di Asia. Itu jawaban saya. Nah, baik, Prof. Sudah sangat jelas sekali. Namun ini setelah saya baca-baca, Prof, nampaknya ada pertanyaan yang sedikit mirip maksudnya. Ya. Mungkin dari Saudari Nuni. Tadi kan seperti yang Prof Bima sudah sampaikan juga ya, tadi mengenai dengan kecepatan vaksin di Indonesia itu kan 60.000 per hari untuk sekarang, di mana mungkin saja kalah cepat dengan kecepatan mutasi virus SARS-CoV-2. Bagaimanakah nantinya efektivitas atau efikasi vaksinasi di Indonesia? Apakah ada kemungkinan vaksin tidak lagi memberi kemajuan seperti sebelumnya? Mungkin ini lebih ke kemungkinan soal mutasi virus ya, Prof. Ini ada penelitian. Baik. Baik. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Ya. Sangat bagusnya 300% bagus ya. Jadi
Pertanyaannya adalah, bagaimana kemungkinan vaksin yang ada sekarang masih bisa efektif terhadap virus yang bermutasi? Jadi tadi saudara penanya mengungkapkan bahwa virus itu bermutasi, betul ya, dan ada kemungkinan bahwa vaksin yang ada sekarang tidak efektif terhadap virus yang bermutasi. Ya. Jadi apa yang terjadi sekarang adalah kompetisi, ya. Dan saya cukup heran bahwa ketika kita memulai vaksinasi bulan November, bulan Desember, pada saat yang sama kita melihat ada banyak mutasi ya. Di Inggris ada, tiba-tiba di Afrika Selatan ada, di Amerika Selatan ada, tiba-tiba bermunculan itu, walaupun sebenarnya sudah lama. Kalau kita lihat dari data GSAID, mereka itu sudah lama, tetapi belum menjadi dominan. Tapi tiba-tiba kok, kalau bahasa Surabayanya mak bedunduk gitu ya, tiba-tiba kok pas vaksinasi dimulai, mutasi virus ini tiba-tiba menjadi dominan ya. Seperti kita lihat dari data vaksin Novavax, di uji klinis di Afrika Selatan, itu efikasinya drop karena mutasi. Jadi apa yang terjadi adalah, kelihatannya virus dan kita itu sedang berkompetisi. Kita punya senjata baru untuk melawan mereka, dan mereka punya senjata baru untuk melawan kita, yaitu mutasi. Jadi ini sekarang ini pertarungan hidup dan mati antara kita dan virus. Nah, dengan cara seperti ini, oleh karena itu tidak bosan-bosannya saya tekankan, vaksinasi harus diikuti dengan protokol kesehatan. Pemakaian masker is more important than ever sekarang ini. Pemakaian masker itu saat ini justru sekarang sangat kita butuhkan. Karena apa? Karena kalau kita membiarkan virus ini menular, karena kita sangat yakin dengan vaksin, ya udahlah, nggak usah prokes, kita tinggal tunggu vaksin aja. Maka virus akan memiliki kesempatan untuk bermutasi. Karena harus diingat, begitu virus itu melompat dari satu orang ke orang lain, itu kemungkinan terjadi mutasi. Karena dia kan harus menyesuaikan diri dengan kekebalan orang yang baru. Misalnya saya kena COVID, nauzubillah, kemudian saya menular ke Mas Yuda. Ya, virus yang masuk ke Mas Yuda itu akan bermutasi. Karena kekebalan saya dan Mas Yuda beda. Karena virus akan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan kekebalan Mas Yuda. Misalnya kekebalan Mas Yuda lebih kuat, maka virus akan berusaha mencari cara supaya akan melakukan mutasi supaya bisa menyerang Mas Yuda. Ya. Nah, oleh karena itu, cara yang dilakukan Israel itu tepat. Ketika program vaksinasi mereka mulai, di saat yang sama mereka lockdown. Artinya apa? Mereka menghentikan mereka tidak memberikan kesempatan kepada virus untuk bermutasi. Lockdown. Supaya apa? Supaya ketika vaksinasi dijalankan, virus itu tidak bermutasi pada saat yang sama. Karena memang ada indikasi bahwa ketika virus mengalami mutasi, maka efikasi vaksin akan menurun sedikit. Ya. Tidak banyak, tetapi sedikit. Tetapi kita tentu tidak bisa membiarkan mutasi ini terus berlangsung, karena kalau mutasi ini berlangsung dengan tidak terkontrol, maka vaksin tidak efektif. Dan sekarang semua pabrik vaksin sudah berpikir bagaimana mereka harus mengupdate vaksin mereka untuk tahun depan. Sama seperti vaksin flu itu diupdate setiap tahun. Oleh karena itu, yang tinggal di negara barat, di Amerika, di Eropa, itu vaksin flu itu setiap tahun. Karena virus flu itu bermutasi dengan sangat cepat. Sehingga vaksinnya juga harus diupdate. Nah, ini yang sekarang sedang diantisipasi oleh perusahaan-perusahaan vaksin. Mereka terus mengamati, ya, karena ada indikasi bahwa ini bisa mengancam efektivitas vaksin mereka, dan mereka siap kalau harus mengupdate vaksin mereka untuk tahun depan. Tapi apa yang bisa kita lakukan adalah kita harus sadar bahwa vaksinasi tanpa protokol kesehatan itu tidak akan bisa mengakhiri pandemi. Karena kita sekarang sedang berkompetisi dengan kecepatan mutasi virus.